Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zain, NIM 200005063 dari kelas 2B Universitas Ahmad Dahlan. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama, pada hari Kamis 29 April 2021, saya menyiapkan alat dan bahan. Mengikat tali ke beban sesuai dengan ketentuan yang ada di LKM, menghitung getaran menggunakan stopwatch, mencatat waktu di stopwatch ke kertas, dan menghitung dan memasukkan hasil hitungan ke LKM. Pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, saya melakukan percobaan kedua, menghitung dan memasukkan hasil percobaan ke LKM, membuat grafik, dan menjawab pertanyaan di LKM. Dan pada hari ini, hari Rabu 12 Mei 2021, saya melakukan presentasi. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama, tali senar 100 cm, batu kerikil 1 buah, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi. Saya menggunakan TV, aplikasi Soundmeter. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Yang kedua, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat, ukur menggunakan busur. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Yang kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Ulangi langkah kedua sampai kelima dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Kegiatan kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat di-download melalui aplikasi di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti TV. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Ulangi langkah kedua dengan jarak sumber sound yang berbeda 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan seterusnya seperti pada gambar berikut. Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan kedua. Pada pengamatan pertama, pada panjang tali 10 cm, simpangan derajatnya 10, jumlah getaran 10, waktu 7,2 second, periode 0,72, dan frekuensinya 1,39 Hz. Pada panjang tali 15 cm, simpangan derajat 10 dan jumlah getaran 10, waktu yang dihasilkan 10,7 second, periode 1,07, frekuensi 0,93 Hz. Pada panjang tali 20 cm, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu yang dihasilkan 11 second, periode 1,1 second, dan frekuensi 0,90 Hz. Grafik antara hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi pada gambar seperti ini. Analisislah hubungan antara panjang tali dengan tali periode dan frekuensi. Menurut saya, hubungan antara tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin pendek tali yang digunakan, maka frekuensinya akan semakin besar. Sedangkan untuk periode, semakin besar pendek tali yang digunakan, maka periode akan semakin kecil. Pada grafik, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi.
pada grafik seperti ini dan analisislah hubungannya. Menurut saya hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah dengan sudut simpangan sama maka periode dan frekuensi juga besarannya sama. Grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi pada gambar seperti ini. Hubungannya adalah semakin besar jarak sumber bunyi maka semakin kecil intensitas bunyi, begitu juga sebaliknya. Pada kegiatan kedua, dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai kebisingan ketika bunyi tersebut mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pendengaran. Jelaskan bahayanya kebisingan tersebut bagi manusia. Bunyi kebisingan di lingkungan sekitar adalah kebisingan bunyi gergaji, mesin gilingan, daging. Bahaya kebisingan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan saraf pendengaran pada telinga manusia. Kesimpulannya adalah, getaran adalah gerak bola-balik benda secara teratur melalui keseimbangan gelombang. Adalah getaran yang melambat, sedangkan bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Menurut saya, hubungan antara tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin pendek tali yang digunakan, maka frekuensinya akan semakin besar. Sedangkan untuk periode, semakin pendek tali yang digunakan, maka periode akan semakin kecil. Hubungannya adalah semakin besar jarak sumber bunyi, maka semakin kecil intensitas bunyi, juga sebaliknya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.